Halo anak-anak kelas 9, salam matematika. Pada pagi hari ini, Pak Jansen akan kembali ya menjelaskan materi kita yang terbaru ya anak-anakku setelah kita menjalani PTS. Hari ini kita akan masuk ke bab kita yang baru, yaitu adalah tentang transformasi. Apa saja transformasi? Pada bab ini nanti Bapak akan jelaskan di video ini. Jadi anak-anakku pahami dengan baik apa yang Bapak berikan karena ini adalah bekal kamu nanti di SMA. Karena inilah materi yang akan kamu dapatkan di SMA. Jadi pahami setiap video pembelajaran yang Bapak berikan. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Oke, kita mulai ya. Apa saja yang harus kita pahami di transformasi. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap sehat, dan tetap memberikan yang terbaik. Oke, transformasi. Nah, di sini Bapak akan jelaskan transformasi. Nah, anak-anak mungkin sering sekali mendengar kata trans ya. Ada trans TV ya kalau di dalam eh, media ya, ada Trans TV, ada transportasi. Nah, di sini nanti keterkaitan itu ada nggak ya dengan transformasi? Nanti akan kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke sini kita harus tahu dulu apa saja yang harus kita pahami di standar kompetensi dasar kita, yaitu adalah setelah mengikuti pembelajaran transformasi, maka nanti kamu mampu ya memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, ketertarikan pada matematika, serta memiliki rasa percaya diri pada daya kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar ya. Di sini kita mengerti mendeskripsikan lokasi benda dalam koordinat kartesius. Nah, jadi materi persyaratnya adalah koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini sudah kamu pelajari di kelas 8. Nanti akan Bapak berikan dalam peta konsep. Oke, yang ketiga di sini memahami konsep transformasi. Apa saja itu? Translasi, ya anak-anak ya. Refleksi, rotasi, dan dilatasi. Menggunakan objek-objek geometri ya. Geometri itu misalnya bangun datar ya, bisa persegi, persegi panjang ya, bisa layang-layang, bisa belah ketupat. Nah, jadi berbagai hal bisa kita gunakan untuk kita transformasikan melalui translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke. Menerapkan prinsip-prinsip transformasi. Bisa kamu terapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kamu sehari-hari. Misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita lakukan apa? Transmigrasi. Kalau dulu kan ada transmigrasi ya, ada transportasi. Nah, jadi di sini nanti akan kita pelajari. Oke, nah, di sini adalah materi parsial, inilah peta konsep yang harus kalian pahami dengan baik supaya nanti tahu bagaimana kita mendapatkan transformasi dengan cara translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Ya, materi persyaratnya tetap sama, yaitu sistem koordinat yang Bapak sebutkan tadi. Di sistem koordinat ini, anak-anak sudah belajar di kelas 8 bahwa sudah mengenal mana sumbu X, mana sumbu Y, ya, mana absis, mana ordinat. Makanya dia koordinat kartesius karena ada absis, ada ordinat, ya. Jadi, semoga masih ingat pembelajaran sistem koordinat. Kalau kamu lupa dengan sistem koordinat, kamu bisa mengulang kembali pelajaran-pelajaran kelas 8 dengan melihat catatannya supaya nanti bisa menyelesaikan transformasi dengan jenis-jenisnya ya. Nah, transformasi ini memiliki 4 turunan ya. Apa saja itu? Yaitu pertama adalah translasi. Translasi itu artinya pergeseran. Yang kedua ada refleksi artinya pencerminan. Yang ketiga rotasi perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perubahan ukuran ya. Jadi di sini ada 4 yang harus kita pahami selama belajar tentang transformasi. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini ada siswa ya. Ini siswanya berbagai karakter ya. Di sini ada berbagai karakter. Jadi pertanyaan Bapak dulu, pernah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awal? Ya, di sini Jevanya menjawab, pernah Pak. Oke, apa saja itu? Ada transportasi, transmigrasi, transplantasi, dan transisi ya. Ya, ini sering sekali kita dengar. Setelah itu pertanyaan Bapak kembali, jadi apa arti dari trans dari kata-kata tersebut? Maka Amel menjawab, ya, perpindahan Pak. Iya, perpindahan ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan, benar, sekarang kita bisa belajar tentang transformasi. Jadi transformasi itu apa? Iya, apa itu transformasi? Jeno menjawab, iya, transformasi itu adalah perubahan ya. Kata Jeno, transformasi itu perubahan Pak. Oke, sekarang kita pahami, transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Ya. Jadi transformasi tadi perubahan letak dan bentuk, ya, sehingga bisa
bisa kita gunakan dalam bentuk bangun geometri. Nah, di sini nanti. Jadi, untuk transformasi itu bisa titik yang kita geser, bisa bangun yang kita geser. Nah, nanti di contoh ini akan Bapak jelaskan. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Ya, translasi. Inilah yang kita pahami. Sebelum masuk ke translasinya, apa sebenarnya translasi dalam bentuk koordinat kartesius ya, atau dalam titik kita pindahkan atau dalam bidang, maka kita kenali dulu contoh berikut. Iya. Di sini ada contoh permainan ya. Permainan apa ini? Permainan catur. Oke, terima kasih Wenli. Wenli udah tahu nih bahwa ini permainan catur. Permainan catur ini bukan permainan yang sembarangan dimainkan. Artinya asal digeser aja tapi tidak ada aturannya. Di sini setiap bagian-bagian ini ada pion, kuda ya, ada gajah, ada menteri, ada raja, semuanya ini memiliki aturan permainan ya. Langkah-langkahnya sudah ditentukan ya. Tidak sembarangan kita geser gitu. Pion kita geser ke kiri ya tidak bisa ya, itu ada langkah-langkah aturannya. Jadi pergeserannya itu mengikuti langkahnya ya anak-anak ya. Oke, jadi di sini pernah kalian melihat permainan catur ya? Di sini Noel menjawab pernah Pak. Oke, bagaimana cara permainannya? Mungkin anak-anak sudah tahu ya cara memainkannya. Oke, di sini ada juga seekor cicak ya. Seekor cicak ini lagi dalam kondisi terjebak ya. Ada seekor kucing ya. Kucing. Nah, jadi dia untuk menghindar dari lawannya maka dia memutuskan ekornya ya, untuk memutuskan ekornya dan dia tetap bergeser untuk melarikan diri. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan dari kedua contoh tersebut bahwa translasi adalah pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Yang namanya arahnya harus ada dan jaraknya juga harus ditentukan ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar. Sampai di sini bisa dipahami? Iya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dia. Translasi titik A di mana X, Y. Jadi selalu X, di Y ya, nggak bisa Y, X. Selalu absis dulu baru ordinat. Dengan menggeser absis X sejauh A, berarti kita geser X sejauh A, berarti ada perubahan di sini. Karena A ini kita geser sejauh A dengan menggeser ordinat Y sejauh B, berarti X sejauh A dan Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen. Aksen itu artinya bayangan. Berarti bayangannya, berarti X kita tambah dengan A tadi, Y kita tambah dengan B. Nah, dengan demikian notasi dilambangkan dengan A ini adalah benda, benda itu berada di mana posisi titiknya, berarti X, Y, digeser itu berarti translasinya sejauh A, B. Tadi kan rumusnya berarti X ditambah A, Y ditambah B. Nah, cara menemukan bayangannya, berarti tinggal kita jumlahkan X ditambah A, Y ditambah B. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Ya, sangat mudah ya. Misalkan Bapak berikan titik 1,2 ya, X-nya 1, Y-nya 2. Ditranslasi 2,3 ya. Berarti 1 ditambah 2, 2 tambah 3 ya. Berarti disinilah bayangannya. Nah, tinggal kita jumlahkan hanya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, misalkan bagaimana kalau kita mentranslasi sebuah bidang datar ya? Bagaimana kalau kita mentranslasi sebuah bidang datar? Kita akan translasi sebuah bidang datar, bagaimana caranya? Oke, kita lihat di gambar berikut. Di sini Bapak berikan sebuah bidang datar. Ini dia bidang datarnya. Bidang datar itu memiliki titik A di sini. Titik A itu negatif 7,5. Berarti X-nya negatif 7, Y-nya 5 ya. Di sini yang B negatif 4,5. X-nya negatif 4, Y-nya 5. Di sini C negatif 7,3. Di sini D negatif 4,3. Oke. Sekarang kita geser. Iya, kita geser yang pertama adalah sejauh translasinya 12,0. Berarti di sini yang berubah adalah semua nilai X ya, nah ya. Ya, ini kan 12 ya, digeser sejauh 12. Sedangkan di sini Y-nya 0, berarti tidak ada perubahan. Berarti yang Y diam gitu. Artinya dia tidak ada perubahan. Yang berubah hanya X. Nah, berarti caranya bagaimana? Negatif 7 ditambah 12 hasilnya berapa? 5 ditambah 0 berarti hasilnya berapa? Sama, negatif 4 ditambah 12 hasilnya berapa? 5 ditambah 0 hasilnya berapa? Disinilah kita akan menentukan titiknya. Maka kita akan menggeser ya, titik ini tadi kita geser sejauh yang sudah kita dapatkan hasilnya. Negatif 7 tambah 12 itu berarti dapat 4 ya. Berarti di sini nanti posisinya 4. Iya. Kalau 5-nya kan tetap, berarti posisinya tetap di sini gitu. Di titik ini kita geser ya. Oke. Iya, benar ya. Jadi negatif 7 tambah 12 dapat 5 ya di sini. Nah,
Negatif 7 tambah 12 dapat 5. Berarti 5 ditambah 0 tetap 5. Di sini posisi 5. Nah, jadi Bapak hilangkan dulu biar kamu bisa melihat titik koordinatnya. Jadi di sini kita udah temukan, sedangkan ini negatif 4 ditambah 12, berarti dapat 8 ya, ini dia 8. 5 ditambah 0 tetap 5. Oke, di sini juga sama, negatif 7, negatif 7, negatif 7 tambah 12, 5, 3 tambah 0 tetap 3 ya. Negatif 4 ditambah 12 itu 8, 3 ditambah 0 tetap 3 ya. Nah, berarti di sini ini berada di kuadran 1. Kenapa di kuadran 1? Karena positif dengan positif. Ya, X-nya positif, Y-nya juga positif. Kalau ini kuadran 2. Kuadran 2 itu berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau kuadran 3, negatif kedua-duanya. X negatif, Y negatif. Kalau kuadran 4, X positif, Y negatif. Oke, bisa dipahami ya? Kita kembalikan ke semula. Sekarang kita geser lagi sejauh 0, -7. Berarti yang berubah di sini adalah Y, sedangkan X-nya tetap. X-nya tetap 0, Y yang berubah. Kan kita geser. Ya, kita geser dengan cara bentuk notasi rumusnya tadi, berarti negatif 7 ditambah 0, maka tetap negatif 7 ya. Negatif 5 ditambah negatif 7 berarti negatif 2. Berarti ada perubahan di sini. Perubahan itu hanya untuk nilai Y, sedangkan X temannya tetap. Oke, bisa dipahami ya. Nah, seperti itulah kita menggeser sebuah bidang ya. Berikutnya, kita akan geser dengan translasi perubahan absis dan ordinatnya, A dan B-nya. A dan B-nya tidak ada yang 0 ya, berubah semua. Berarti di sini kita geser, berarti semua nilai X dan Y akan berubah. Ya, kita akan berubah karena di sini tidak ada yang 0 gitu. Semuanya bisa berubah. Oke, seperti ini. Kita geser. Iya. Berarti di sini kita lihat dulu, benar nggak titiknya tadi ya? Kita hilangkan dulu. Negatif 7 ditambah 10, berarti jawabannya 3 ini ya. Nah, 5 ditambah negatif 7, berarti negatif 2. Nah, di posisi sini. Benar ya? Nah, berarti 3, negatif 2, titik yang A. Sedangkan ini, negatif 4 ditambah 10, berarti 6. 5 ditambah negatif 7, 2, tetap di sini. Oke, perubahannya seperti itu. Sekarang negatif 7 ditambah 12, berarti di sini. Negatif 7 ditambah 12, ya di sini ya. 3. Negatif 7 ditambah 10, 3. 3 ditambah negatif 7 berarti negatif 4. Negatif 4 ditambah 10, 6. 3 ditambah negatif 7 berarti di sini negatif 4. Iya, seperti itulah mencari perubahan pada translasi sebuah bidang. Nah, jadi anak-anakku, Bapak akan bisa memberikan dalam bentuk titik yang harus kamu geser. Berarti kalau titik itu hanya X dan Y, bisa juga Bapak berikan dalam bentuk bidang ya. Bidang itu berarti kamu harus menggeser sebuah bidang dengan translasi yang sudah ditentukan dari soal. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa kamu pahami dengan baik dan bisa kamu mengerti dengan baik. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan melalui Google Class atau WhatsApp pribadi. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam matematika, sampai ketemu di part kedua tentang refleksi. Oke, terima kasih.